Oke, halo teman-teman semua. Jadi perkenalin nama aku Mentari sebagai PJ Detail. Jadi di sini aku bakalan ngetutorialin mengenai penggunaan Topcon Link kayak gitu dan bagaimana sih sistem pengolahan data detail pada kali ini. Nah, sebenarnya aku di detail ini ditemenin sama Safa nanti kalau emang kalian itu butuh dalam bentuk PDF-nya, nanti Safa bakalan bikin tutorial dalam bentuk PDF kayak gitu. Oke, jadi di sini aku mau izin share screen dulu ya. Kayak gini harusnya udah kelihatan. Jadi sebelum kita memulai untuk mengolah data detail ini, kalian wajib untuk mengupload raw data ke dalam si drive terpusat si detail pemter itu ya, yang bit.ly/detail pemter kayak gitu. Yang ada di grup GD pokoknya lihat aja. Nanti biasanya aku liatin kelompok 10. Nah, ini buat si contoh raw datanya. Jadi raw data itu data yang belum kalian apa-apakan gitu ya. Intinya kayak data hasil yang kalian dapat dari si ETS-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian udah upload si raw data ini, nah kenapa aku upload di sini? Karena biar nggak hilang gitu data aslinya. Takutnya nanti untuk kalian ubah atau lagi olah ke Topcon, kalian lupa untuk apa ya? Jadi takutnya hilang gitu loh si data awalnya. Dan ini tuh salah satu saran dari Pak Rahmat ya, asisten di Lab Surta kayak gitu. Nah, kemudian aku bakal langsung ke buka aplikasi atau software si Topcon Link-nya. Jadi kalian bisa search aja ya. Jadi ini Topcon Link yang udah diinstal, harusnya udah kelihatan juga di layar. Jadi si link Topcon Link-nya udah ada di Drive juga ya. Kalian bisa download, dia itu di sebelah sini. Nih, Topcon Link Survey. Tinggal kalian download aja yang ini nih, TL Link Setup ini. Nanti kalian di sini bisa masuk ke akunnya ya. Nah, ntar tuh ditanyain kayak username sama organisasinya. Nah, kalian masukin akun aku aja. Sebenarnya bisa daftar. Kalian bisa lihat di website, tinggal di search aja. Misalnya Topcon Link download kalau mau buat akun sendiri gitu. Tapi kalau nggak mau ribet dan langsung pakai akun aku juga nggak masalah kayak gitu. Kemudian kita masuk ke aplikasi Topcon-nya. Jadi nanti kalau dibuka itu tampilan seperti ini. Kemudian kita langsung aja di sini open file ya. Ini kita open file. Nah, kalian langsung diarahkan ke pokoknya nanti cari folder aja, kalian nyimpennya di mana. Di sini aku udah nyimpan foldernya tuh di sini ya, di detail dan situasi. Jadi ini gimana di laptop kalian ya. Di sini aku udah punya 4 data ya. Ada data minggu pertama, minggu kedua ini ada yang kan aku 3 kali pindah alat, makanya minggu kedua tuh dia punya 3 data kayak gitu. Misalnya aku mau ini ya, yang minggu kedua di titik rangka pertama gitu loh istilahnya. Aku open file di sini. Nah, nanti di sini kalian akan melihat seperti ini ya. Nah, ini tampilan data kalau misalnya kalian berhasil untuk merekam data ukuran kayak gitu. Jadi nanti ada bagian point sama ada bagian test observation seperti itu. Nah, terus gimana sih cara kita untuk mendapatkan si poin ini? Oke, sebelum di sini kan jadi kalau kalian lihat ya si data aku tuh di sini ada kayak 2 nama ya ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mencoba untuk ganti nama itu di ATS, jadi nanti bakal kelihatan ini nama sebelumnya, ini nama setelahnya. Nah, jadi saya bisa ini nggak masalah, bisa kalian hapus aja kayak gitu. Apply, oke. Ntar dia ubah sendiri. Dan sebenarnya untuk nanti ngubahnya tuh kalau mau di CSV pun nggak apa-apa dan nggak masalah gitu ya. Sini kalian bisa ubah kayak gitu. Nah, karena ini aku udah ngubah juga ya, dan ini takutnya kelamaan di tutorial ini, mendingan aku ganti datanya pakai yang ketiga aja. Nah, biar lebih dikit. Jadi, nah ini sini emang agak dikit ya si datanya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini cuman untuk em, apa tutorial aja ya. Jadi mau kalian banyak datanya mau dikit caranya sama aja kayak gitu. Ini kemudian di sini tuh, nah ini dia nunjukin yang point name ini ya. Nah dia tuh nunjukin kalau misalnya si titik ETS kalian tuh di
ini aku kan berarti di angka dasar kelompok 10 yang keempat, kayak gitu. Itu sesuai dengan definisi masing-masing, kayak gitu. Nah, kemudian itu, kita di sini, lihat ya, di sini kalian di detail pemetaan terestrial, di sini udah aku kasih itu koordinat KDH. Ini dia kerangka dasar. Nah, ini, nah di sini ada nama titiknya ya. Nah, nama titiknya itu adalah nama titik yang pernah dikasih sama Rafli, kayak gitu. Nah, mungkin aku coba untuk ini dulu ya, share juga. Bentar. Oke, jadi di sini aku baru upload ya, yang ini yang udah mungkin kan juga udah pernah lihat sih gambar ini ya seharusnya kayak gitu karena ini jadi kayak titik mulai dalam pengukuran kayak gitu mungkin di sini kayak misalnya nih kasus kelompok aku kan sebenarnya nyimpan titik satu itu dia di sebelah sini ya kalau misalnya kalian nggak kelihatan aku sebenarnya nyimpan titik satu tuh di sebelah sini ini dua ini tiga dan ini empat gitu ya tapi di sketsa yang digambarkan di akalan ini dia kebalikannya nah itu nggak masalah asalkan kalian nggak kebalik gitu ya jadi misalnya tadi kan aku di sini ya yang di top conlink itu di sini kan aku pakai dia itu yang KD 10064 berarti aku tuh artinya menyimpan si titik ETS itu dia di sini kan 10 di sini ya karena aku waktu menggambar sketsa sendiri itu kelompokku tuh satu dari sini dua tiga dan empat kayak gitu nah berarti kayak gitu kita sesuaikan nah di database angkatan tuh dia namanya 10A_1 kemudian kita cari di sini kita cari di sini 10A_1. Berarti dia itu yang bawah ya. Wait. Nah ini. Nih. 10A_1 yang dia nyatu sama kelompok 11B underscore 5 ya. Ini aku ubah besar. Nah ini. Nah, kayak gitu. Kemudian kita balik lagi ke top conlink di sini. Jadi untuk cara mengubah si koordinat kita biar nanti ada northing eastingnya gimana, tinggal kita klik ini ya. Bisa kalian klik kanan. Ini bisa klik dua kali kayak gitu. Nanti muncul pop-up kayak gini atau kalian bisa juga klik kanan pakai touchpad atau pakai mouse nanti di option, kemudian nanti di properties nanti kalian dapat pop-up yang sama kayak gini. Nanti yang kontrol ini kita jadikan bot gitu ya. Kemudian nanti di koordinat, ini kan ada northing, easting, sama elevation. Nah, di sini tinggal kita masukkan. Ini kan aku mencet yang KD 10004. Berarti tadi itu yang di sini maksudnya yang ini ya, yang 10A kayak gitu. Tinggal disesuaikan aja. Terus jangan kebalik ya. Di sini kan dia tuh easting, northing kan. Berarti aku di sini mau kopas dulu isting. Tinggal kopas aja. Tuh dan pastiin kalau yang di top conlink itu dia ini ya, dia udah titik kayak gitu. Kemudian di sini ini northing kayak gitu. Kemudian ini si bagian ketinggiannya ya. Ini bagian ketinggiannya kayak gitu. Nah, nanti habis tahu si bagian ketinggian. Nah, setelah kita kopasi datanya, kemudian kita klik apply, kayak gitu. Nanti dia kelihatan ya, control bot, ground northing, easting, sekian, kayak gitu. Oke, kemudian di sini, nah, kita kan tadi udah masukin si titik ETS ya, titik tempat berdiri ETS. Kemudian kita masukin koordinat titik untuk si backside. Sama, kita klik kanan, klik properties, kemudian di sini kita di general, kontrolnya dia bot, terus koordinatnya kita kopas lagi. Nah, jadi kan tadi kalau misalnya aku itu yang 4 itu di sini, berarti 3 itu dia yang ini ya, 10A_2 gitu. Berarti dia data yang ini, kalau untuk kasus kelompok aku. Kalian ini bisa sesuaiin aja dengan kelompok kalian, dan jangan sampai salah gitu ya, si ininya. Jadi ini aku kopas isting dulu, kemudian aku kopas northing-nya, sini ya. Jadi ini northing, sama aku kopas si elevation.
Ini jadi elevation tuh dia tinggi ortometriknya guys ya. Kayak gitu. Kayak gini, nanti klik apply, nanti dia dapat botnya kayak gitu. Nah, nanti di sini aku juga ingetin lagi, jangan sampai kebalik antara Isting, Norting, sama tinggi orto. Jadi Isting tuh yang dia depannya 788 ya gampangnya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kalian udah berhasil ngubah gitu ya untuk si ETS dan si backside, tinggal kalian klik proses, terus kalian compute coordinates, dan di sini ada bacaan ya. Nah, di sini itu berarti kalau apakah kamu akan mengubah si KD 1003 sebagai backside? Ya, betul kan? Karena kita nyimpan ETS di 04 dan kita nge-backset ke 03. Jadi oke aja karena dia udah tahu ya si software karena dia nge-link waktu kita ngukur ke alatnya, tinggal klik oke dan nanti dapat si koordinatnya gitu. Jadi dan ini sudah selesai kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak kalian kopas-kopas data gitu ya yang waktu itu pernah dikerjakan di PJBL. Nah, dengan software ini dengan bantuan rekam itu bisa sangat memudahkan kayak gitu. Nah, kemudian ketika udah di sini kalian tinggal klik file, nanti tinggal save as gitu ya. Save as, nanti kalian di sini. Nah, sebenarnya ini disarankan, kan aku nyimpen di data ya. Nah, kalau kalian mau nyimpan si data dulu si teksnya ya, si dia tuh misalnya mau dalam bentuk teks aja deh. Misalnya ini ya all files ya biasanya. Yang ini aja deh ini ya misalnya. Nah, dia kayak gini biar sama gitu ya, biar kalian bisa buka di topcon link lagi. Dan di sini kalian bisa kasih nama baru aja karena ini merupakan data yang kalian udah olah kayak gitu. Jadi kalian tetap punya raw data di database kalian dan kalian punya data baru kalian kayak gitu. Nah, sebenarnya ini juga fungsi tadi ya untuk upload ke Drive gitu. Jadi takutnya tuh data yang sebelum diolahnya jadi hilang gitu. Tadi takutnya ada kesalahan dan kalian nggak bisa ngolah ulang lagi kalau datanya tuh hilang kayak gitu. Makanya di sini kita save pakai yang baru. Misalnya tadi kan aku di sini tuh yang F03 ya. Di sini kalian bisa di sininya ya kasih aja lah gitu hasil olah. Bebas aja sih gitu. Lagian ini untuk di database kelompok kalian doang kayak gitu. Ini udah ada format teksnya ya kayak gitu. Kemudian nanti kalau udah sebenarnya yang dikumpulkan dan yang harus kalian ini adalah dia yang ini ya CSV. Nah, kalian pilih yang name and exit code. Ini sebenarnya yang paling atas aja. Kemudian di sini tinggal kita ini ya tadi kan aku M10 em, dia yang apa namanya? M02, jadi minggu kedua, kelompok 10, dia yang ketiga kan. Di sini kita CSV, kemudian save, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat, itu dapat kayak gini ya. Nah, dia dalam koma delimited, kayak gitu. Nah, ini nanti dapat kayak gini. Nah, kemudian gimana habis ini gitu ya. Nah, kalian coba baca si panduan detail yang udah aku kasih di sini ya, di readme detail gitu ya. Di sini kalian udah tahu kan, udah baca juga harusnya. Nah, di sini tuh kalian harus dalam tanda kutip membuat si objek itu dalam file yang berbeda ya. Jadi kayak misalnya gedung dan gedung, jalan dan jalan, trotoar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya itu bisa berbagai cara aja sih. Cuman kalau aku lebih prefer itu gabungnya tuh di Excel kayak gitu. Nih kan kalau mau coba di spreadsheet ya nggak masalah, tapi setauku kalau di spreadsheet tuh dia malahan komanya jadi nggak kebaca jadi ribuan gitu. Tapi itu gimana setting laptop kayaknya ya. Nah, di sini aku sudah nyoba, jadi mungkin ini agak berantakan ya. Mungkin aku coba ini dulu. Jadi ini, oke, wait ya, aku kopas dulu. Kemudian ini aku ada hasil, ini ya, udah hasil mengolah beberapa. Misalnya aku mau yang jalan gitu ya, di sini jalan. Nah, ini jalan. Kemudian aku juga mau buka yang bagian kontur gitu misalnya. Nah, karena yang kontur mungkin agak lebih banyak pertanyaan gitu untuk si datanya. Ini misalnya yang jalan ya, yang jalan yang ini. Nah, yang jalan ini jadi nanti kalian tinggal kopas. Jadi misalnya itu di sini ini misal ya. Misal tadi hasil yang
yang tadi ya, yang M021003 yang baru kita olah, ini kan ada jalan ya, kalian bisa gampangnya tinggal di-sort aja, ini kan dari ini ya. Nah, kan di sini yang gel ini tinggal kalian kopas aja gitu ke bagian si jalannya. Nih, bagian jalan ini, dikopas, di-paste, kayak gitu. Itu sih buat ini ya gitu. Jadi nanti si data ini itu berlaku untuk semuanya gitu ya. Jadi kalian nanti langsung kopas-kopas aja kayak gitu. Jadiin beberapa data kayak gitu. Dan nanti jangan lupa di sini ya kalian di bagian atas biar lebih memudahkan untuk nanti tuh visualisasi ini tambahin aja. Kan kalau CSV itu dia koma ya, perbedaannya jadi makin titik, koma E, koma N, koma H, koma lagi. Kayak gitu sih. Gitu. Kemudian buat yang kontur itu kan aku udah bilang ya, kan kita punya data kontur tapi dia tuh namanya objek gitu karena sekalian gitu ya biar lebih efektif saat praktikum. Jadi sih makanya nama konturku tuh dia agak selalu TK ya. Ini ada TK, tapi sih juga ada DR, ada jalan itu nggak masalah karena kita butuh koordinat bukan namanya. Nama tuh untuk agar dia unik aja gitu sebenarnya. Kayak gitu sih buat ini. Dan juga, kan ini kita sistemnya kayak misalnya jalan dikopas ke database jalan, terus misalnya vegetasi dikopas ke database vegetasi. Nah, gimana nanti hati-hati ya dengan kalian nanti nambah si Microsoft Excel ini, biasanya dia, kalau misalnya kita nambah kayak gini ya, nih misalnya, nah dia tuh di sini, kalau kalian lihat, eh ini bisa lihat ya, types. Nah, ini. Dia biasanya dia ini ya. Nah, ini. Nah, yang kita baru tadi ya. Nah, dia tuh namanya, kalau kalian lihat ya di sini tuh Excel worksheet. Berarti dia tuh dalam XLXX gitu. Jadi bukan CSV. Nah, makanya ketika nambah untuk file nanti drainase, gedung, dan objek lainnya itu jangan add new kayak gini. Tapi mendingan kalian ini aja sih. Kayak ini kan tadi data yang udah kita hasil olah ya. Kalian copy bisa kayak gini. Terus kalian nanti paste aja. Nah, ada kayak gini kan. Nah, habis kayak gitu misalnya kalian di sini aku mau objek tiang listrik misalnya. Tiang listrik gitu 10 gitu. Nah, di sini aku udah punya file Excel yang dia tuh udah CSV ya, Excel, delimited gitu. Jadi nanti di sini kalian tinggal kalian buka, tentunya dia masih kosongan ya. Nah ini, nah dia, oh ya dia nggak kosongan karena dia hasil copy. Nanti kalian hapus aja, kayak ini ya, hapus. Ini kan data tiang listrik, nah nanti kalian tinggal kopas aja si tiang listriknya ke sini, kalau ada datanya, kayak gitu. Begitu juga dengan si file yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi, kayak bikin file baru dengan copy, paste, biar dia tuh di Excel-nya langsung CSV, kayak gitu. Nah, setelah kalian nanti udah dapet nih data drainase, gedung, halaman gedung, jalan dan lain sebagainya yang memang sesuai dengan data yang kalian ambil, nanti itu jangan di-convert lagi jadi CSV karena udah CSV kan. Nah, kalian tinggal ini upload aja langsung ke si folder basis data spasial ya ini ya. Udah ada namanya nih, udah ada per kelompok. Misalnya aku buka kelompok 10 yang udah diolah, kami datanya dapat ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini ada vegetasi, lahan terbuka gitu. Dan jangan lupa nama filenya ya. Jadi misalnya kan sama aja misalnya kayak kalian kelompok 1 berarti vegetasi underscore 1, kelompok 2 berarti underscore 2 dan lain sebagainya gitu. Saya aku buka yang tadi jalan ya. Nah, kayak gitu nanti dia kayak gini. Gitu. Jadi memang kalau spreadsheet kan dia emang CSV kan gitu. Jadi dia udah ke bentuk tabel kayak gitu. Beda sama di Excel kayak gitu. Jadi kan kalau di Excel tuh dia bukan CSV, makanya CSV-nya dia kelihatan banget sih pempisahnya tuh dia koma kayak gitu. Itu ya. Nah, habis ini gimana? Ya sudah selesai gitu. Jadi tugas kalian sebagai penyidik detail sudah selesai dan ya udah tinggal nanti nunggu aja kelompoknya untuk membantu PJ visualisasi untuk melakukan visualisasi kayak gitu. Nanti kalau misalnya emang ada pertanyaan atau misalnya ada yang bermasalah dengan datanya, nah bisa langsung PC aku aja kayak gitu. Nah, oke. Sebagai si tambahan, di sini kan aku ada ini ya, yang dia itu nih, sheet khusus tidak bisa dengan Topcon link. Jadi di sini ada sheet NEZ untuk data ukuran, dan juga sheet data ukuran tuh koordinat. Jadi, kenapa ada ini? Karena aku mendengar ada kelompok yang memang dia itu tidak bisa
di-record kayak gitu ya. Nah, jadi bagi kalian yang tidak di-record tapi ada datanya dan tentunya harus ada datanya, nah kalian masukkan ke link ini aja kayak PJBL ya. Jadi masukin data ukurannya nanti dapat si data koordinat. Jangan lupa XY-nya juga dari data kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal kayak gitu. Jadi ini khusus untuk kalian yang memang tidak bisa direkam datanya kayak gitu atau ya pokoknya gagal gitu untuk rekaman kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya data kalian tuh dalam NEZ gitu ya, jadi ada yang ngukur dia tuh langsung dapat koordinat gitu, dia nggak dapet si data ukurannya. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kalian ngukur dalam koordinat, dia tuh nggak bisa nih diubah lagi menyesuaikan hasil titik ikat yang kita ukur dengan GPS gitu. Jadi makanya kita harus mendapatkan lagi nih si data ukurannya gitu ya. Di sini misalnya ada kelompok 3, nah nanti di sini tinggal kalian masukin aja ya NEZ, jadi NE, Z itu di elevation yang ada di hasil pengukuran kalian, nanti masukin tinggi ETS dan tinggi jalon, VDSD, kemudian nanti ada di sini ya, gitu. Ini sih untuk hasilnya, kayak gitu ya. Oke. Nah, itu sih mungkin dari aku ya. Nanti kalau misalnya emang ada data yang kesulitan diukur atau bagaimana, nah itu bisa hubungin aku kayak gitu. Dan juga untuk data detail yang mungkin kalian tahu ada beberapa kelompok yang nggak bisa diolah ya datanya, ada yang nggak kebaca backside-nya, terus juga tinggi ETS-nya ada yang nggak ke-record, nah itu bagaimana? Nah, berarti solusinya adalah ya digitasi di satelit untuk data pengukuran untuk laporan asisten ya. Cuma nanti untuk visualisasi mungkin akan dilihat dulu apakah data digitasi akan dapat disandingkan gitu dengan data ukuran. Nanti kita lihat aja kualitasnya atau bagaimana kayak gitu. Gitu sih. Mungkin terima kasih ya dari aku untuk tutorial ini nanti bakal diupload di YouTube aja sepertinya biar kalian bisa melihat em, menit mana gitu ya. Jadi kayak bisa maksudnya tidak usah menunggu lama gitu untuk mencapai detik tertentu. Jadi kalau YouTube, aku pikir itu bisa lebih memudahkan gitu. Nah, mungkin sekian, aku tutup, semangat semuanya.